Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu wa ya'lu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin as-shaimin as-shaimat rahimakumullah, yang sama-sama kami hormati pengurus Masjid Manarul Amal Mercubuana serta para jamaah sekalian, jamaah sholat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menggerakkan hati kita, badan kita, seluruh kemampuan kita untuk datang ke masjid ini. Satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri, karena tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dimampukan untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Maka dari itu, nikmat-nikmat seperti ini merupakan nikmat yang sesungguhnya. Kita dapat duduk, bersimpuh, sujud, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Karena sejatinya bersyukur itu mengembalikan semua yang Allah berikan kepada Allah sendiri. Kita diberikan nikmat sehat, kita kembalikan kesehatan itu untuk beribadah. Kita diberikan nikmat harta, kita kembalikan harta itu untuk bersedekah. Itulah sejatinya bersyukur. Bagaimana mengoptimalkan semua yang kita miliki dikembalikan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang di sini tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tak lupa selalu terhatur keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini tidak terasa bulan Ramadan telah masuk ke hari berapa sekarang? 22. Sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. 10 terakhir, kurang lebih 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sangat pantas kita bertanya kepada diri kita, selama 22 hari ini kira-kira sudahkah kita memaksimalkan dan memanfaatkan hidangan-hidangan rahmat yang diberikan Allah kepada kita? Sejauh mana ibadah kita di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan disebut dengan syahrul ibadah. Sejauh mana bacaan Quran kita di bulan Ramadan ini? Ada yang sudah sampai khatam? Kita sendiri yang mengetahuinya. Atau sudah sampai juz 22 misalnya, karena ditargetkan sehari 1 juz, kita sendiri yang mengetahuinya.
atau belum, maka buru-buru kita kejar daripada target khatam Quran di bulan Ramadan, karena tolak ukurnya bulan Ramadan, tolak ukur ya, tidak bisa kita pungkiri. Sesemangat apa kita di bulan Ramadan itu akan memberikan dampak di bulan-bulan lainnya. Kalau di bulan Ramadan saja kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari jamaah, sholat berjamaah, jauh dari bersedekah, maka bisa dikatakan di bulan-bulan lain semangat itu turun daripada yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena lingkungan bulan Ramadan ini yang menjadikan kita untuk terus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan atau di hari yang ke-22 ini sudah pantas kita bermuhasabah sejauh manakah kita memaksimalkan bulan Ramadan ini. Masih ada sisa 8 hari. Maka dikatakan Ashrul Awakhir ini, 10 terakhir bulan Ramadan ini merupakan hari-hari penentuan. Apabila di 10 akhir bulan Ramadan ini semangatnya itu masih terjaga, maka insya Allah ibadah kita di 20 hari yang lalu akan bisa dikatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Ini tolak ukurnya di 10 terakhir ini. Makanya dalam satu ungkapan dikatakan al-ibratu fil khawatim. Sesuatu itu dinilai di ujungnya, di pengakhirannya. Ada seseorang hidup 60 tahun ya, luar biasa belangsaknya ya, bergelajulan, tidak ibadah, sering maksiat. 3 tahun terakhir di masa hidupnya dia taubat, dia taat kepada Allah, dihabiskan 3 tahun itu dia beribadah, dia bertaubat, dia membaca Quran, sehingga kelak dia meninggal ketika umur 63 tahun. Orang ini dicatat sebagai orang yang husnul khotimah. Maka bahasanya husnul khotimah, yang bagus pengakhirannya. Maka yang dilihat ujungnya ya, bukan seperti ini kita sekarang semena-mena setelah itu kita mengakhirkan diri kita dengan kebaikan, bukan seperti itu. Tapi kita tahu yang dilihat dari sesuatu adalah pengakhirannya. Maka kalau sudah pengakhirannya bagus, itu 60 tahun hidup dengan masa yang kelak insya Allah tidak terlihat, karena tertutupi dengan ibadah di penghujung usianya. Itu dikatakan al-ibratu fil khawatim. Begitu pula mungkin ketika ya, kita berada di kampus, di dunia pendidikan. Mungkin dari semester pertama ya, sampai semester terakhir, sebelum terakhir malas-malasan, tapi di semester terakhir dia bersemangat sehingga dia lulus. Yang dilihat ya, ketika itu bukan yang semester-semester awal, tapi dilihat yang terakhir, yang menjadikan penentu bagaimana ya, ia bisa lulus. Itu disebut dengan penutupan yang baik. Nah begitu pula di Ramadan ini, yang dilihat adalah yang terakhirnya. Maka pantas semakin lama itu semakin tersaring, karena tidak banyak orang yang mampu bertahan sampai terakhir, yang mampu mengistiqomahkan dirinya sampai terakhir. Nah, maka dari itu di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan bagi siapa-siapa orang yang sampai saat ini masih konsisten beribadah, diberikan satu hadiah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar bukan ujuk-ujuk diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, memang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ikhtiar, ada keinginan, ada satu usaha untuk mendapatkan itu. Maka orang-orang yang terlihat kuat imannya ketahuan apabila disebut malam Lailatul Qadar, ia antusias. Oh, bagaimana itu cara dapatnya? Dicari kiat-kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu orang-orang masih ada sedikit cahaya imannya, masih ada rasa ingin beribadah pada Allah. Tapi bagi orang-orang yang keimanannya itu goyah, apabila disebutkan hadiah yang besar aja
dia tidak ada rasa antusias, nah, biasa aja. Padahal itu luar biasa, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad itu sudah ditakdirkan hidup dalam umur yang pendek, sekitar 60-70 tahun. Rasulullah SAW panutan kita meninggal umur 63 tahun. Sementara Rasul-Rasul terdahulu, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ya, umatnya Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Di sini ada yang umurnya 950 tahun, kita lihat. Ya, saya sih belum pernah lihat ada orang umurnya 950 tahun. Umat-umat zaman dahulu itu minimal 300 tahun umurnya, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah ketika disikap, ya, ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu melihat umat-umat terdahulu mempunyai ibadah luar biasa. Ada yang sujud selama 500 tahun di umat terdahulu, ada yang beribadah di atas gunung selama ratusan tahun. Rasulullah sebagai seorang nabi, ia tidak memikirkan bagaimana dirinya. Rasulullah orang yang diberikan kebaikan dari seluruh kebaikan ada pada diri Rasulullah, tapi ia memikirkan umatnya. Bagaimana umat saya bisa seperti ini padahal umurnya sangat pendek. Ya. Sholat juga 5 waktu, dikasih 50 waktu, minta keringanan jadi 5 waktu. 5 waktu juga kadang-kadang masih ada yang tinggalin, padahal itu di dispensasi luar biasa. Kalau kita lihat sejarahnya, perintah sholat diturunkan itu 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Ini kan 5 waktu, dari zuhur ketemu subuh lagi. 50 waktu masih minta dispensasi buat kita. Lalu Rasulullah berkata dalam hati, bagaimana umat saya bisa seperti mereka yang mempunyai ibadah luar biasa. Akhirnya turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tersebut yang dikatakan meskipun 5 waktu ini menyamai daripada ibadah 50 waktu. Jadi kita sholat 5 waktu itu tidak mengurangi dari nilai ibadah sholat 5 waktu. Dalam kitab Nurul Sholat dijelaskan sangat panjang bahwa 5 waktu ini tidak mengurangi dari esensi sholat 5 waktu tersebut. Itu hadiah buat kita umat Rasulullah SAW. Khusus bulan Ramadan diberikan satu hadiah namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, satu malam ya, satu malam itu kalau bahasa Lailun dalam bahasa Arab mulainya itu dari terbitnya matahari sampai, ya, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, dari waktu maghrib sampai subuh itu disebut dengan Lailun. Kalau dari pagi ketemu pagi lagi disebut yaumun, sehari. Kalau malam itu ukurannya beduk maghrib sampai beduk subuh, ya, kira-kira nggak kurang dari 12 jam. Ya, kalau kita hitung jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, kalau subuhnya jam 5 berarti hanya 10 jam. Ya, masa iya 10 jam ini kita ingin menyia-nyiakannya? Masa iya 10 jam ini kita ingin biasa saja untuk tidak menyebut daripada hadiah yang Allah berikan kepada kita? Jadi ketika kita ibadah saat itu dihitung ibadah kita sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan, ya, kali sendiri kira-kira kalau tahun itu berapa tahun itu? Yang artinya ibadah kita pada malam hari itu menyamai dengan ibadah umat-umat terdahulu. Enakan kita, ya, dinilai nilainya, dipotong waktunya, tapi mendapatkan nilai yang luar biasa. Kalau umat terdahulu ratusan tahun, ya benar-benar ratusan tahun ibadah disedekah. Di malam itu, di malam Lailatul Qadar, kita bersedekah 1000, selama 1000 bulan kita sedekah malamnya 1000 rupiah. Ya, kan enak banget. Kita baca Al-Quran 10 ayat di malam itu sama saja kita baca 10 ayat selama 1000 bulan. Ini bukan kita yang ngomong, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan khairun min alfi syahr. Kita sholat 2 rakaat selama 1000 bulan, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Semua ibadah yang kita lakukan di malam itu dilipat gandakan sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Enak gak kira-kira? Ukuran 10 jam
kita maksimalkan hari itu, malam itu dilipat gandakan selama ibadah 1000 bulan. Cuman yang jadi pertanyaannya, itu kapan Lailatul Qadar? Kalau orang tahu semua Lailatul Qadar, kira-kira masjid penuh apa kosong? Lebih dari malam pertama kira-kira. Kalau udah tahu semua malam pertama, masjid kayaknya sempit semua. Kayak di mana-mana masjid sempit semua. Kita yang biasanya sholat isya datang dapat sop 3, sop 4, sop pertama, sop kedua, malam pertama bisa di luar. Ya, ini orang dari mana-mana nih. Ada orang-orang kita juga. Cuman ketika di bulan selain bulan Ramadan gak ada kelihatan tuh. Ketika bulan Ramadan kumpul semua. Si anu kita baru kelihatan. Nah, kalau malam Lailatul Qadar ini sampai diberitahukan dengan jelas sore dalam Al-Quran, nah, maka itu semuanya menjadikan orang-orang tambah bersemangat. Nah, di sini rahasianya Al-Quran menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu agar bisa dilihat dengan benar siapakah orang-orang yang sampai 10 Ramadan ini diberikan keistiqomahan dan konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ya, di kitab-kitab mereka memberikan kiat-kiat, cara-cara untuk kita mendapatkan atau ketika kita beribadah malam itu pas dengan malam Lailatul Qadar. Di antaranya mereka mengatakan bahwa bagi siapa orang yang hendak mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam 10 terakhir, ya, khususnya malam-malam ini, melakukan cara-cara berikut. Ini di antaranya. Yang pertama adalah menjadikan tujuan bertakwa itu selalu hadir dalam kegiatannya sehari-hari. Karena kita tahu daripada tujuan berpuasa adalah takwa. La'allakum tattaqun. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Dalam surat lain Ali Imran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antaranya orang yang bertakwa adalah dia yang senang bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, maka dari itu di 10 bulan Ramadan ini kiat yang pertama yang dikatakan oleh sebagian para ulama adalah bagaimana ia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah bersedekah. Sedekah itu nggak harus 10 bulan Ramadan, tapi ketika 10 terakhir bulan Ramadan ini dikatakan cara tercepat atau cara yang ampuh untuk ia mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan bersedekah, berinfak. Kita bersedekah sebagai satu ungkapan ekspresi dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai ya, dari sekarang ya, kita menyisihkan sebagian harta kita, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan pahala sedekah kita untuk orang-orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kita jadikan pahala infak sedekah kita untuk diri kita agar Allah senantiasa membimbing kita. Mulai itu sedekah. Ya, kalau bisa setiap hari, syukur-syukur setiap sholat berjamaah. Ya, enggak mesti gede, semampu kita. Karena itu diantara cara membuka bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tujuan berpuasa adalah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang bertakwa, dan orang bertakwa di antara cirinya adalah tadi yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Maka ketika kita mengamalkan nilai-nilai ketakwaan itu yang menjadi tujuan puasa, insyaallah hadiah malam Lailatul Qadar akan kita dapati. Maka mulai kita berinfak, bersedekah, kita niatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada infak atau sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua dikatakan di antara cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar khususnya di hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan adalah dengan memperkencang sholat berjamaah kita. Kalau sholat sendiri-sendiri itu sudah pasti karena kewajiban. Sholat berjamaah khusus di 10 terakhir ini kalau bisa jangan harus satu sholat, jangan ada satu sholat yang wajib yang kita nggak berjamaah di situ. Usahakan berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, usahakan berjamaah. Ya.
Kalau memang berat di masjid, ya di tempatnya masing-masing, khususnya di masjid itu lebih utama. Ya, kalau maghrib kalau bisa kita berbuka sedikit, kita ke masjid untuk mendapatkan sholat berjamaah. Ini yang dikatakan apabila kita lakukan secara istiqomah, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar di hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat berjamaah luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Ganjaran sholat berjamaah 27 derajat dibanding sholat sendirian. 20 derajat ini bukan kali-kalian, bukan. Kalau kita sholat zuhur misalnya, sholat zuhur seperti ini berjamaah mendapat 27 pahala, 27 derajat. Lalu ada orang di luar sana sholat sendirian selama sebanyak 27 kali sholat zuhur belum kebayar. Jadi bukannya 27 derajat itu 27 sholat, bukan. Jadi 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ganjaran yang luar biasa. Makanya dalam kitab Al-Minahus Saniyah, Sidi Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah menghikayatkan seseorang. Jadi dahulu seorang ulama amalannya itu sholat jamaah. Di antara hal yang dirutinkan sholat berjamaah. Tidak pernah ia sholat tidak sholat jamaah. Satu malam kedatangan tamu, ya, tamu kira-kira datang habis maghrib. Ini tamu menyibukkan dia dengan perbincangan sehingga lolos sholat isya berjamaah. Jadi kalau kita kedatangan tamu habis maghrib mungkin ngobrol sampai jam 9. Akhirnya dia mendapat sholat berjamaah. Dalam kitab itu, ketika tamu ini pulang, salah seorang ulama tersebut yang memang rutinitas amalan di sholat berjamaah, dia keluar rumah, dia cari masjid mana yang masih buka, yang masih ada jamaahnya, pengen diajak sholat jamaah. Di keliling kampung, seorang ulama ini didatang masjid samping rumahnya, masjidnya udah tutup. Jauhan lagi udah tutup, ke kampung sebelah udah kagak ada jamaahnya. Dia lihat-lihat masjid samping sekitar rumahnya semuanya udah tutup, jamaahnya udah nggak ada. Akhirnya dia merasa menyesal dan bersedih. Kenapa saat ini Allah mencabut nikmat sholat berjamaah saya dengan kedatangan tamu tersebut? Orang soleh dahulu itu kalau ketinggalan satu taat dibalas lagi, ya, sehingga ia tidak tertinggal ketaatan itu. Akhirnya ia memutuskan pada malam hari itu sebelum ia tidur, ia melaksanakan sholat isya sendirian sebanyak 27 kali. Karena diingat hadis Rasulullah yang tadi dalam kitab tersebut hikayatkan seperti itu. Dia sholat isya selama 27 kali, 4 rakaat kali 27 berapa rakaat? Ya. Dia sholat isya selama 27 kali. Pikiran dia nih, oh aman, malam ini saya sudah seakan-akan melaksanakan sholat jamaah karena saya sholat isya sebanyak 27 kali. Dia tidur, mimpi melihat pasukan berkuda yang sangat banyak, yang sangat indah dengan kuda-kuda yang cepat. Dalam mimpinya pasukan berkuda itu memecut kudanya dengan sangat cepat untuk menuju ke satu tempat. Di belakang ia sendirian memacu kuda. Jadi ketinggalan dengan kuda-kuda orang-orang besar, kesatria-kesatria besar yang ada di hadapan. Dia sendirian tertinggal. Dia berusaha untuk mengejar kelompok berkuda itu dengan sangat cepat, tapi tetap tertinggal. Dipecut kudanya, terus ya, bahasa kita kalau motor mungkin digas sampai pol, itu nggak kemuber pasukan berkuda di atas. Orang di belakang kelompok itu nengok kepada anak ulama yang tadi, yang sendirian di belakang. Jadi ya, penumpang yang terakhir nih, dari pasukan kuda yang terakhir nengok ke belakang sambil berbicara, sejauh manapun engkau memecut kudamu, engkau tidak akan menyusul kami. Jadi sekencang apapun kamu gas kendaraan kamu, tidak akan kamu bisa menyusul kendaraan kami. Sejauh apapun ia pecut kudanya, gak bisa kamu bareng ke kita, kata orang kelompok berkuda di depan. Dan seorang alim ulama ini berkata, kenapa bisa demikian? Padahal saya sudah berusaha, padahal saya sudah memecut kuda ini dengan keras. Apa jawabnya orang terakhir di kelompok kuda tersebut? Karena engkau sholat isya dalam keadaan munfarid, sedang kami sholat isya dalam keadaan berjamaah. Meskipun sholat isyamu engkau tambah dengan 27 kali, masih bisa belum menembus membayar 20 derajat yang dilakukan orang sholat berjamaah meskipun sekali. Jadi
luar biasa. Sholat berjamaah jangan dianggap sepele, ini nikmat luar biasa ya. Kita bayar sholat zuhur kita tadi tuh dengan 27 kali sholat zuhur enggak kenal. Jadi sab'una wa 'ishrina darajah itu bukan hitung-hitungan kita, hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara para ulama yang mengatakan, di antara guru kami mengatakan 10 terakhir ini usahakan semuanya jamaah. Dari subuh ketemu subuh usahakan berjamaah. Kalau di masjid mungkin ketinggalan sama teman kita, intinya berjamaah di masjid. Tapi di masjid lebih afdal, lebih diutamakan. Usahakan berjamaah sampai maghrib terakhir sebelum takbiran tuh usahakan itu kita isi 10 terakhir dengan sholat berjamaah. Kalau bulan biasa aja 27 derajat, kira-kira bagaimana di bulan Ramadan khususnya di Asyur Awakhir? Ya kalau hitung-hitungan pahala jangan sama Allah, nggak ketakar sama otak kita. Karena derajat di sisi Allah bukan satu derajat di sisi kita, itu jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan khususnya di malam-malam ganjil jamaah kita jangan dilepas. Asyur Awakhir jamaah kita dilepas. Syukur-syukur keluar Ramadan terus kita berjamaah melaksanakan sholat-sholat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan cara untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak zikir. Dan zikir yang paling baik yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka Lailatul Qadar ini tidak lepas dengan Al-Qur'an. Bahasa Al-Quran bagaimana ketika mendeskripsikan Ramadan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan ibu ini maksud Quran, menurunkan Al-Quran di malam yang mulia Lailatul Qadar. Dalam ayat lain Allah berfirman fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Quran yang kita baca itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz turun ke sama'id dunia, langit dunia secara kesatuan 30 juz di malam Lailatul Qadar. Saat itu pas 17 Ramadan. Tapi ini berlaku pada tahun-tahun setelahnya. Jadi 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz, dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas turun dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia, itu langit dunia di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Nah nanti dari langit dunia turun kepada Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sesuai dengan momentumnya. Jadi emang momentum turunnya Quran sudah disiapkan skenario-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entar Rasulullah bakal mengalami peristiwa begini nih, datang ayatnya. Entar Rasulullah bakal mengalami peristiwa begini nih, datang ayatnya. Udah siap. Jadi skema atau bagaimana turunnya Al-Quran dengan asbabun nuzulnya itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 30 juz itu. Namun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke sama'ud dunya itu diturunkan di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar dan di malam-malam ganjil yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu. Maka dikatakan amalan terbaik untuk dilakukan di Asyurul Awakhir ini apa? Selain kita i'tikaf, selain kita sholat malam, selain kita berjamaah, selain kita bersedekah tadi, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Bagi yang belum menghatamkan Al-Quran masih ada 8 hari ya. Kalau sesuatu itu kita jadi prioritas, kayaknya kita akan bersungguh-sungguh pada sesuatu itu. Nah sekarang kita lihat diri kita, sejauh mana kita menjadikan Quran itu sebagai prioritas. Kalau kita menjadikan prioritas, kita baca Al-Quran itu sampai khatam. Gak ada tuh orang yang bersungguh-sungguh untuk menghatam Quran, gak ada khatam-khatam, gak ada kayaknya. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Kira-kira sudah sampai juz berapa? Juz 10, juz 15, juz 20. Ya, kita terus menghatam Quran. Imam Syafi'i, seorang mufti besar, sahibul madhab, di luar bulan Ramadan sekali khatam Quran per hari. Tapi ketika datang bulan Ramadan, per hari 2 kali khatam Quran. 2 kali khatam Quran per hari. Jadi 12 jam pertama sekali khatam, 12 jam kedua sekali khatam. Itu Imam Syafi'i yang kerjaannya ngajar, nulis kitab, berfatwa, orang-orang pada datang ke rumahnya untuk nanya-nanya agama. Sehari bisa khatam 2 kali Quran. Kira-kira kita sibuknya udah ke Imam Syafi'i belum? Ya, kalau kita sibuknya ke Imam Syafi'i sih luar biasa. Dan kita kayaknya sih belum sesibuk Imam Syafi'i kayaknya. Tapi masa iya tidak bisa menghatamkan Quran? Ya, jangan sehari 2 kali dah.
selama bulan Ramadan ini. Maka kita kejar itu target menghatamkan Al-Quran. Syukur-syukur bisa sekali, 2 kali dan seterusnya. Karena bulan Ramadan secara umum dan Lailatul Qadar secara khusus itu bergandengan dengan Al-Quran. Kalau kita pegang palanya, buntutnya ngikut. Palanya apa? Palanya Quran. Kita sudah pegang Al-Quran, kita terus membaca, bermuamalah, insya Allah badan, buntut semuanya kita mendapatkan. Yaitu di situ khususnya mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan ikhtiar kita seperti ini, memacu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya sehingga kita dapat memaksimalkan Asyur Awakhir ini, khususnya malam Lailatul Qadar bisa kita dapati bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya kepada pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kekuatan, keistiqomahan, kesehatan untuk mengisi hari-hari terakhir dengan penuh beribadah dan mempersembahkan ketaatan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.